Kejadian seram yang aku alami terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit itu bisa dibilang sudah tua karena menurut informasi rumah sakit itu didirikan pada tahun 1919. Pada suatu malam, ketika aku sedang berjalan pulang menuju rumahku, di tengah perjalanan, aku melihat segerombolan orang yang tengah berkumpul di pinggir jalan. Lantas, aku pun menghampirinya. Dan ternyata, orang-orang yang di sana sedang berkumpul, sedang membantu seseorang yang menjadi korban kecelakaan. Setelah aku menyadarinya, ternyata korban kecelakaan itu adalah temanku sendiri, teman satu kampusku. Lantas aku pun langsung membawa temanku ke rumah sakit. Dan kebetulan rumah sakit yang terdekat dengan kecelakaan itu adalah rumah sakit tua itu. Sesampainya di rumah sakit, temanku langsung mendapatkan perawatan insentif. Aku pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tuanya. Namun, ternyata kedua orang tua temanku sedang berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Aku pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temanku agar menjaga temanku hingga esok pagi. Lantas aku pun mengiyakan. Setelah itu aku pun pergi ke ruangan di mana temanku dirawat. Waktu itu jam menunjukkan jam 12 malam. Suasana rumah sakit begitu sepi. Jarang orang yang berlalu lalang. Terlihat lorong-lorong yang sangat sepi dan agak gelap. Aku pun masuk ke ruangan temanku dan duduk di suatu sofa. Aku hanya bisa terdiam melihat keadaan temanku yang sedang berbaring. Ketika itu, aku sangat lelah sekali karena sepulang kerja aku langsung bermain bola bersama teman-temanku. Aku pun mencoba untuk tertidur di sofa itu. Namun, mataku enggan untuk tertidur waktu itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk membeli segelas kopi untuk menghilangkan rasa bosan. Aku pun bertanya lokasi kantin kepada seseorang perawat yang sedang merawat temanku. Alih-alih mendapat petunjuk, aku pun malah bingung karena penjelasan dari perawat ini sedikit tidak jelas. Mungkin karena aku tidak tahu lokasi di rumah sakit ini. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menggunakan instingku agar bisa sampai di warung kopi yang berada di kantin. Ketika tengah berjalan di lorong yang gelap, aku mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Dan di sekeliling lorong itu terlihat taman-taman yang sangat redup karena pencahayaan lampunya yang sangat kurang. Beberapa menit kemudian, ketika sedang berjalan, aku mendengar suara berisik. Setelah
tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di hadapanku. Karena penasaran, aku pun mendekati sumber suara. Dan anehnya, ketika aku sudah berada dari sumber suara, suara itu hilang begitu saja. Namun, saat aku lihat di ruangan itu sangat berantakan. Meja-meja yang tertumpuk, gelas minuman yang tercecer di lantai, dan barang-barang lainnya. Kemudian pandanganku diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi di ruangan itu sangat minim cahaya, sehingga aku kurang jelas untuk bisa melihatnya. Setelah berusaha untuk menyalakan handphoneku agar bisa lebih jelas untuk melihat, lantas aku pun terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja. Aku pun kaget dan hanya bisa terdiam waktu itu. Karena kakiku waktu itu sangat gemetar, sehingga aku tidak bisa untuk berjalan ataupun berlari. Aku hanya bisa melihat kepala itu, dan ternyata wajah itu adalah seorang perempuan yang tampak tersenyum kepada aku. Dan tiba-tiba kepala itu tersenyum kecil kepadaku, dan sorotan matanya yang tajam membuat aku semakin lemas. Aku pun ingin bergegas segera keluar dari ruangan itu. Namun, kakiku masih saja tidak bisa digerakkan. Aku berusaha sedikit demi sedikit menggerakkan kakiku untuk bisa keluar dari ruangan itu. Baru saja sampai di depan pintu, aku pun terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Ketika aku melihat benda apa yang menyandung kakiku, ternyata tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria itu menatap aku dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi apapun. Aku semakin ketakutan waktu itu. Keringat mengucur deras ketika itu aku melihat matanya yang terus mengeluarkan darah. Aku hanya bisa berdoa di dalam hati, karena tubuhku terdetak lemas, tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba sosok kepala wanita itu pun melayang menghampiriku dan terus memutariku, seakan mengawasiku terus sambil tertawa cekikikan. Lehernya yang mengeluarkan banyak sekali darah membuat semua lantai pun dan aku pun menjadi basah dengan darah. Ketika itu aku berusaha berdiri dan berlari. Ketika aku bisa berdiri dan berlari, aku pun langsung keluar dari ruangan itu. Dan tanpa sengaja aku pun menabrak seorang satpam yang tengah bertugas di malam itu. Satpam itu tersebut kaget melihat kondisiku yang basah kuyup dengan keringat, dengan muka yang pucat sambil gemetaran. Aku pun
lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, aku pun menceritakan kejadian yang barusan aku alami. Mendengar cerita dariku, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas kamar mayat dan di sebelahnya adalah ruangan instalasi bedah umum yang sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Aku pun yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU, tempat di mana temanku dirawat. Sesampainya di ruangan ICU, aku tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi. Karena saking ketakutannya waktu itu, aku hanya bisa menggigil ketakutan sampai pagi. Kejadian itu membuat aku sangat shock. Sampai saat ini pun, aku menjadi takut dengan kegelapan.